selamat datang di Night Talks, tempat kita bahas hal-hal penting dengan cara yang santai. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tapi sering terabaikan, yaitu literasi perkembangan pada anak usia dini. Seneng banget hari ini kita bisa ngobrolin satu topik penting dan dekat banget sama dunia parenting dan pendidikan, yaitu literasi perkembangan anak usia dini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kakak Angel. Selamat datang, Kak. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Senang banget saya bisa diberikan untuk membagikan ilmu hari ini gitu. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak Naya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Boleh nih kita langsung aja ya. Kakak Angel, bicara tentang literasi anak usia dini, banyak orang yang masih berpikir literasi itu soal anak bisa baca atau nulis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi perkembangan pada anak usia dini? Ya sebenarnya itu tuh udah pemahaman yang umum ya. Tapi literasi itu sebenarnya artinya itu luas. Jadi bukan soal bisa membaca dan menulis saja, tapi soal kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa sejak dini, termasuk mendengar, berbicara, terus mengenalkan simbol dan berkomunikasi gitu. Itu tuh sebenarnya berkembang dari sejak kecil banget loh Kak. Bahkan dari bayi saat mereka mendengar suara ibu atau ayahnya itu udah jadi stimulasi awal literasi. Oh gitu, bener-bener. Nah, kenapa penting banget diperkenalkan sejak usia dini? Penting karena menurut peneliti itu sendiri 90% perkembangan otak terjadi sebelum usia 5 tahun. Itu tuh namanya golden age. Ya. Nah, apa yang mereka dengar, lihat dan rasakan akan membentuk kemampuan belajar nantinya. Anak yang terbiasa mendengar cerita, diajak ngobrol dan berinteraksi lewat bahasa biasanya punya kosakata yang lebih kaya dan kemampuan sosial yang lebih kuat, sehingga mereka tuh lebih siap masuk sekolah dan percaya diri saat berkomunikasi. Ya betul banget tuh. Untuk caranya itu sendiri, gimana cara menstimulasi literasi anak menurut kakak nih? Sebenarnya itu tuh emang udah jadi pertanyaan para orang tua ya. Sering banget saya mendengar harus mulai dari mana sih gitu. Jadi jawabannya itu dari hal-hal kecil yang konsisten. Contohnya apa Kak? Contohnya orang tua membacakan buku sebelum tidur, walaupun hanya 5 atau 10 menit saja. Terus juga mengajak anak mengobrol, tanyakan hal ringan seperti tadi main apa di sekolah, kayak gitu. Terus juga bernyanyi bersama lagu anak yang membantu anak mengenalkan ritme dan kosakata. Bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter atau kasir. Nah itu tuh penting dilakukan secara konsisten ya, tapi dengan penuh kehangatan dan tidak ada paksaan gitu, sehingga membuat anak tuh merasa bahwa belajar itu menyenangkan gitu. Iya betul. Nah ada nih yang bertanya, apakah terlalu dini mengenalkan huruf pada usia 2 tahun? Tidak, karena selama dilakukannya tidak dengan cara memaksa dan lewat bermain, itu tuh nggak apa-apa gitu. Untuk anak usia dini itu belajar paling baik itu melalui eksplorasi dan pengalaman yang menyenangkan gitu. Iya betul. Nah seberapa penting sih peran orang tua dan guru? Terus juga pasti ada tantangan ya Kak. Apa biasanya kendala yang dihadapi oleh para orang tua? Peran orang tua dan guru itu penting sih Kak. Itu tuh kunci ya. Mereka bukan hanya menjadi pendidik, tetapi menjadi role model. Karena anak belajar bukan hanya dari apa yang dilihat gitu, apa yang diajarkan gitu, tapi dari apa yang dia lihat dan dia dengar setiap harinya. Makanya penting banget untuk ciptakan lingkungan yang kaya akan bahasa. Yang bisa dari buku, poster atau percakapan sederhana sehari-hari. Betul. Guru dan orang tua itu literasi harus dengan teladan dan stimulasi positif. Mereka membentuk fondasi belajar jangka panjang. Untuk tantangan itu sendiri, tantangan belajar terbesar justru dari waktu dan kesadaran ya. Kadang orang tua sibuk atau menganggap nanti aja lah pas SD, padahal fondasi dibangun dari sekarang. Yang kedua itu terlalu fokus sama hasilnya. Misalnya ingin anak cepat bisa baca, padahal setiap anak itu punya ritmenya gitu. Betul banget nih. Boleh nih kasih pesan dan kesan untuk orang tua, gimana nih Kak?
Pesannya dari saya, nikmati prosesnya, dampingi anak dengan sabar dan ciptakan lingkungan yang penuh stimulasi dengan positif. Gitu. Oke, wah luar biasa banget ya. Jadi teman-teman, ternyata literasi itu bukan soal cepat-cepat bisa baca, tapi soal menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa, komunikasi, dan belajar itu sendiri. Benar begitukah? Betul sekali, karena anak yang dicintai dan didengarkan akan lebih cepat menyerap ilmunya dan lebih siap gitu menghadapi dunia. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak Angel atas ilmunya hari ini. Dan buat teman-teman pendengar, yuk kita dukung literasi sejak dini, karena dari sanalah masa depan anak dibentuk. Terima kasih untuk sekian untuk podcast kali ini. Ditunggu untuk episode selanjutnya. Bye bye.